Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi, mari kita mulai ceritanya. Sebuah konflik perlahan tumbuh di antara aparat dan salah satu ormas yang memiliki pengaruh besar di daerah pinggiran Jakarta. Saat Polsek Karangjati menerima laporan tentang pemalakan dan penguasaan lahan ilegal, seorang intel kepolisian bernama Ibda Raka dikirim menyamar ke lapangan. Jam menunjukkan pukul 23.45. Seorang pria berjaket kulit duduk menyendiri sambil memperhatikan sekelompok orang berseragam loreng ormas yang duduk berisik tak jauh dari warung. Pria itu adalah Ibda Raka, yang sedang menyamar sebagai tukang servis AC. "Bang, tadi sore saya lihat mobil polisi dihentikan di perempatan. Kayaknya ada yang nggak beres deh," bisik penjual kopi. "Siapa yang hentikan?" tanya Raka datar. "Anak-anak ormas itu, Bang. Mereka kayak udah kebal hukum sekarang." Kapolsek Kompol Edi Santosa mendapatkan laporan bahwa 3 anggotanya dihadang ormas saat melakukan patroli biasa. Bukannya meminta maaf, ormas malah mengklaim bahwa wilayah tersebut dikuasai mereka sebagai zona aman. Kompol Edi, "Ini udah bukan sekadar gesekan, ini provokasi. Tapi kita nggak bisa sembarangan gerak, semua mata ngelihat." Malam berikutnya, saat Raka sedang mencatat pergerakan ormas, dia hampir tertangkap. Salah satu anggota ormas mengenal wajahnya dari insiden lama di kota lain. Raka berhasil melarikan diri, tapi ponselnya tertinggal. Kamera memperlihatkan ketua ormas, Bang Jaya, membaca data dari ponsel Raka. Intel polisi, jadi mereka kirim mata-mata, kita perang. Ormas mulai mengumpulkan anggotanya. Puluhan motor mulai bergerak ke arah Polsek Karangjati di tengah malam. Ormas yang merasa disusupi oleh intel polisi mengambil langkah ekstrem. Puluhan anggotanya bergerak ke Polsek Karangjati pada dini hari berniat menunjukkan kekuatan. Di saat bersamaan, Ibda Raka yang kehilangan ponselnya harus mencari jalan kembali ke markas untuk memperingatkan rekan-rekannya sebelum terlambat. Kamera mengikuti puluhan motor dengan knalpot bising melaju dalam formasi long march. Beberapa membawa bendera ormas. Mereka mengenakan seragam loreng, sebagian bertopeng. Dialog, anggota ormas di atas motor. "Nggak ada ampun, kita kasih pelajaran, biar kapok main mata." Polsek hanya dijaga oleh 5 petugas malam. Salah satunya, Bribka Widi, menyadari suara motor makin ramai mendekat. Bribka Widi tegang. "Pak, suara itu nggak biasa, mereka datang ramai-ramai." Kompol Edi, lelah tapi waspada. "Siapkan pengamanan, jangan keluar dulu. Hubungi sektor atas, minta backup." Raka berhasil masuk ke warnet kecil 24 jam dan mencoba menghubungi Polsek lewat email darurat, karena semua jaringan aman di ponselnya sudah tak bisa digunakan. "Raka, kalau mereka nyerang sekarang, markas bisa tumbang dalam 15 menit. Saya harus balik." Ormas tiba di depan Polsek. Mereka tidak langsung menyerang, tapi mengepung sambil berteriak dan menantang petugas keluar. Ketua Ormas, Bang Jaya, "Kami cuma mau dialog, tapi jangan main sembunyi. Keluarin tuh intel kalian." Kompol Edi menolak provokasi dan meminta semua personel tetap di dalam. Ia tidak ingin memancing eskalasi. "Kompol Edi, mereka cari pemicu. Kita nggak boleh panik." Raka akhirnya tiba lewat gang belakang, menyelinap masuk lewat pintu gudang. Ia membawa kabar penting. Mereka bukan cuma datang untuk unjuk rasa, tapi ada rencana provokasi agar polisi terpancing menembak. "Raka, saya dengar langsung. Mereka rekam semua. Mau dijadiin alasan untuk bentrokan lebih besar." Seorang anggota ormas tiba-tiba melempar molotov ke halaman polsek. Api mulai membesar. Kompol Edi menarik napas berat. "Kompol Edi, buka akses komunikasi, siapkan peluru karet. Kita nggak punya pilihan lain." Ketegangan berubah menjadi kekacauan terbuka. Setelah dilemparnya molotov ke halaman polsek, kobaran api menjadi simbol dimulainya bentrokan fisik. Di tengah kekacauan, terdengar satu tembakan. Tapi anehnya,
bukan dari pihak polisi. Ibda Raka mencium ada pihak ketiga yang memancing kerusuhan agar makin membesar. Motif politik perlahan mulai tercium. Kobaran api dari Molotov menyala di halaman depan. Polisi menyemprot air seadanya. Anggota ormas mendesak pagar, melempar batu sambil berteriak. Kompol Edi berteriak lewat TOA, "Ini institusi negara, tahan diri kalian, kami tidak akan menembak." Raka keluar dari pintu samping untuk mengamati situasi. Saat itu, ia melihat kilatan kecil dari atap sebuah ruko tua seberang polsek. Seorang pria berpenutup wajah membidik dari kejauhan. Tiba-tiba, "Dor!" Satu anggota ormas roboh. Teriakan histeris langsung pecah. Anggota ormas mengira polisi telah menembak. Mereka menyerbu pagar. Polisi mulai menembakkan peluru karet untuk membubarkan. Raka kembali ke dalam dan memberitahu Kompol Edi. "Raka, bukan kita. Saya lihat orang lain tembak dari atap. Ini bukan bentrokan biasa. Ada yang sengaja mancing." Kompol Edi tegang. "Siapa? Siapa yang punya motif bikin polisi bentrok sama ormas besar kayak gini?" Ketua ormas, Bang Jaya, tampak kaget melihat salah satu anggotanya tumbang. Ia merasa ini di luar rencana. "Bang Jaya, siapa yang tembak? Polisi, apa kita dijebak?" Beberapa anggota ormas mulai panik, tapi sebagian lain justru makin agresif, terbakar emosi. Kompol Edi akhirnya mengontak satuan Resmob untuk segera datang. Tapi laporan dari pusat malah menyebutkan bahwa kerusuhan serupa sedang terjadi di 2 lokasi lain di Jakarta Timur. Kompol Edi monolog, "Ini udah terorganisir. Ini bukan cuma soal ormas dan polisi." Kamera terakhir memperlihatkan seseorang berpakaian hitam memasukkan senapan ke tas, lalu pergi menggunakan mobil plat sipil. Lalu, potongan berita TV. Bentrok antara ormas dan polisi pecah di Karangjati. 1 orang dilaporkan tewas. Belum diketahui penyebab pasti tembakan pertama. Pasca penembakan misterius, tensi publik makin meningkat. Media mulai menyudutkan polisi, sementara ormas terpancing untuk aksi balasan. Ibda Raka melacak jejak penembak dan menemukan keterlibatan sosok dari masa lalu. Seorang eks-perwira yang kini menjadi dalang konflik untuk kepentingan politik pribadi. Kebenaran mulai terkuak, namun juga membahayakan nyawa Raka sendiri. Rekaman bentrokan viral. Narasi media menyudutkan polisi karena dianggap memprovokasi. Cuplikan wawancara warga. "Kami cuma minta keadilan, kok malah ada yang ditembak?" Raka mendapatkan rekaman CCTV dari sebuah toko sekitar lokasi penembakan. Ia melihat plat nomor mobil sipil yang dipakai pelaku, lalu menelusuri database kendaraan lewat akses khususnya. Raka berbicara di ruang data. Mobil ini terdaftar atas nama samaran, tapi pernah dipakai dalam operasi khusus 5 tahun lalu. Kilas balik memperlihatkan Raka dan seorang perwira senior, Kolonel Purn Wibowo, saat dulu bekerja sama memberantas jaringan perdagangan senjata gelap. Namun Wibowo dicopot secara misterius dan menghilang. Narasi Raka dalam hati, dulu dia membela negara, sekarang dia menciptakan musuhnya sendiri. Raka menyelinap ke kawasan pasar senjata ilegal untuk bertemu dengan Pak Cipto, informan tua yang pernah bekerja sama dengannya. Di sana ia mendapat info mengejutkan, Pak Cipto. Wibowo balik lagi. Bukan main sembunyi sekarang. Dia bangun jaringan buat proyek besar. Polisi dan ormas jadi pion, nak. Kompol Edi menerima tekanan dari pejabat pusat dan politisi daerah agar segera meredakan situasi. Bahkan dengan cara damai formalitas tanpa menyelidiki lebih dalam. Kompol Edi, geram. Kita disuruh diam, padahal ada yang sengaja mengadu domba anak bangsa sendiri. Raka mendapat pesan anonim. "Berhenti sebelum kau jadi target berikutnya." Namun, ia tetap memutuskan melanjutkan penyelidikan. Menyadari ini bukan soal institusi, tapi tentang masa depan bangsa. Kamera memperlihatkan Wibowo sedang duduk di ruang gelap, menonton rekaman bentrokan. Ia tersenyum dingin. Di layar, terlihat Raka keluar dari markas polisi. Wibowo, pelan. "Waktunya kau ikut main, Raka." Ibda Raka kini resmi menjadi target. Sementara, Kompol Edi menghadapi tekanan untuk merapikan laporan bentrokan. Dalam situasi serba gelap,
Keduanya harus bertindak di luar sistem. Raka mulai bergerak diam-diam membongkar jaringan kolonel. Wibowo, namun jebakan sudah disiapkan. Seorang pengkhianat dari dalam institusi muncul ke permukaan. Saat sedang menyelidiki alamat palsu milik Wibowo, Raka hampir dijebak dalam sebuah penggerebekan palsu. Mobilnya nyaris diledakkan. Ia berhasil kabur setelah menyadari ada mobil lain mengikutinya. Raka monolog. Bukan cuma dia punya orang lapangan, dia punya orang dalam. Kompol Edi diam-diam bertemu dengan seorang jurnalis muda, Tika, yang dikenal berani dan tidak bisa disuap. Edi memberi bocoran bahwa bentrokan ini lebih dari sekadar konflik jalanan. Tika, kalau saya rilis ini, saya juga bisa dikejar. Kompol Edi, mungkin itu cara satu-satunya supaya rakyat tahu siapa yang bermain. Bang Jaya mulai curiga. Sebagian anak buahnya mulai tidak bisa dikendalikan. Ia mendapat info bahwa ada dana besar yang mengalir dari seseorang untuk memprovokasi ormas menyerang lagi. Ini bukan lagi soal kita dipakai. Raka mendapati sebuah file bocor dari internal kepolisian yang memuat info penyelidikan pribadinya. File itu berasal dari AKP Hendra, rekan satu angkatan yang ternyata diam-diam bekerja untuk Wibowo. AKP Hendra saat dihadang Raka, "Gua nggak jual institusi, gua milih siapa yang bakal menang." Tika akhirnya mempublikasikan hasil investigasinya di media independen. Video, dokumen, dan petunjuk keterlibatan tokoh bayangan muncul ke publik. Reaksi masyarakat mulai berubah, kini mempertanyakan siapa sebenarnya dalang bentrokan. Di ujung episode, Raka menerima panggilan. Besok malam, gudang Pelabuhan 9, dia akan datang sendiri. Kamera perlahan mengarah ke call. Wibowo bersiap dalam ruangan gelap dengan beberapa pria bersenjata. Saatnya dia tahu, ini bukan tentang kebenaran. Ini tentang siapa yang siap menang. Ibda Raka akhirnya menghadapi call. Wibowo di pelabuhan, namun tak semuanya berjalan sesuai rencana. Bang Jaya juga datang, tapi dengan niat berbeda. Di balik semua ketegangan, Kompol Edi menjalankan strategi diam-diam untuk menggiring semua pihak ke meja kebenaran. Pertemuan ini jadi titik penentuan. Antara damai yang dibayar dengan darah, atau perang yang dimenangkan oleh nurani. Raka tiba seorang diri, malam hari, di sebuah gudang kosong dekat dermaga. Lampu-lampu pelabuhan berkelip redup. Kamera pengintai tersembunyi di sakunya menyala. Suara Raka monolog. "Kalau aku nggak keluar malam ini, setidaknya kebenaran masih hidup." Wibowo datang dengan beberapa pria bersenjata laras panjang. Ia tidak menyerang, tapi membuka percakapan, tenang namun mengintimidasi. "Wibowo, kau pikir negara ini hidup karena hukum? Negara ini berdiri karena yang kuat tahu kapan harus bertindak." Tiba-tiba, Bang Jaya dan beberapa anak buah ormas menyerbu gudang. Namun ia tidak membela Wibowo. Ia justru mengarahkan senjata ke arah pasukan bayaran Wibowo. "Bang Jaya, gua dulu pikir ini soal harga diri. Sekarang gua ngerti kita semua cuma diperalat." Salah satu pasukan bayaran Wibowo tidak patuh dan mulai menembak. Terjadi baku tembak singkat antara ketiga kubu. Raka berhasil menghindar dan melumpuhkan 2 orang. Saat semua tampak tak terkendali, Kompol Edi muncul bersama tim khusus Intel. Mereka menahan Wibowo yang akhirnya tertangkap, bukan dalam pertempuran, tapi karena bukti digital yang diserahkan Tika sebelumnya. "Kompol Edi, kau bukan musuh negara, kau cuma orang yang enggak siap kalah." Kamera menyorot wajah Wibowo saat diborgol. Ia tersenyum tipis. "Kalian pikir ini akhir? Ini baru permulaan." Di layar monitor, terlihat file lain yang belum dibuka, berjudul Operasi Bina Rakyat Aktif. Setelah kolonel, Wibowo tertangkap, badai justru belum berlalu. Operasi yang lebih besar telah aktif. Provokasi ormas di berbagai daerah, ancaman terhadap Tika, dan tekanan politik terhadap Kompol Edi. Raka berpacu dengan waktu untuk mengungkap aktor diam yang mengendalikan segalanya dari balik layar. Satu kesalahan saja, maka seluruh pengorbanan akan sia-sia. Tika diserang saat pulang malam. Ia berhasil lolos berkat pesan suara misterius. "Jangan pulang, mereka sudah tahu kau satu-satunya yang punya salinannya." Ia bersembunyi di rumah ibunya di Bogor. Di sana ia membuka kembali data.
Rekaman CCTV dari 5 tahun lalu. Wajah pejabat tinggi yang tak pernah disebut. Maijen, Purn, Harsono. Meski Wibowo sudah ditahan, ormas lain justru mulai bergerak brutal. Provokasi menyebar di media sosial. Bentrokan pecah di beberapa titik. Ini bukan lagi soal politik, tapi kaos yang terorganisir. Raka, kalau bukan Wibowo yang gerakan mereka, siapa? Kompol Edi mendapat panggilan dari atasannya. Edi, cukup sampai di sini. Jangan ikut masuk terlalu dalam. Pensiun dengan tenang. Namun Edi tahu, kalau dia berhenti sekarang, semua akan lenyap. Ia menghubungi Tika dan memberi satu arahan. Siarkan semuanya. Jangan edit, jangan ragu. Video berdurasi 12 menit. Memuat wajah Harsono, bukti koordinasi rahasia, aliran dana dari proyek fiktif ke beberapa ormas. Viral dalam 1 jam. Reaksi rakyat marah. Tekanan ke pemerintah naik drastis. Raka menyusup masuk ke villa pribadi Harsono di Puncak. Ia tidak datang untuk menangkap, tapi untuk memastikan satu hal. Siapa selanjutnya? Harsono. Kamu pikir satu video bisa ubah sistem? Sistem ini dibangun dari generasi ke generasi. Kalau bukan aku, akan ada aku yang lain. Raka. Mungkin, tapi kalau satu video bisa bikin rakyat nanya, itu udah cukup untuk mulai. Harsono tidak ditangkap, tapi dia menghilang dari publik. Kompol Edi mengundurkan diri dengan diam-diam. Tika menerima ancaman, tapi tetap menulis. Kini menjadi simbol keberanian jurnalisme. Raka dipindahkan ke daerah terpencil, tapi ia tersenyum saat melihat berita. Masyarakat menolak kekerasan, gerakan baru tumbuh dari akar rumput. Dalam sunyi dan darah, lahir keberanian. Yang melawan bukan mereka yang bersenjata, tapi mereka yang tidak diam saat tahu kebenaran.